A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Rifai Yasin, ya. Saudaraku semuanya dan rombongan dari Jakarta, dari pesantren Al-Haya, Pondok Pesantren Al-Haya dan Yayasan Al-Haya Hayatuna. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini hari yang sangat bahagia khususnya buat saya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tanggal 28 Juni. Ya, 2020 tanggal 7 Dzulqa'dah. Saya biasanya kalau ingat misalnya orang tua, langsung saya juga pulang. Nah, dulu juga di Pakistan begitu. Jadi ingat orang tua langsung pulang, enggak pakai besok ya. Dulu dengan Pak Kiai ini saya ingat Pak Kiai hari Rabu, saya masih ingat hari Rabu. Jadi pagi-pagi subuh saya ingat Pak Kiai. Maka saya langsung siangnya berangkat. Nah, kemudian saya sampai di sini itu menjelang maghrib atau maghrib gitu dulu Pak Kiai ya. Nah, ini tadi juga seperti itu, saya kemarin bilang saya mau ke Pak Kiai. Nah, terus kemarin sebetulnya mau berangkat, ada wisuda kemarin Pak Kiai, wisuda virtual, wisuda online. Jadi Al-Haya ngadain wisuda santri yang ada di mana-mana, tapi pakai online. Kalau dulu kan terhalang oleh keadaan ini. Kemarin Pak Saifuddin datang ke rumah. Siapa? Saifuddin? Ya, Saifuddin, Buya Saifuddin datang ke rumah sekeluarga. Ya, sampai habis maghrib atau Pak. Ya, saya bilang saya mau ke rumah Pak Kiai. Ya, gitu. Ya. Besok. Nah, kemudian ya udah salam takzim tadi beliau ngirim WA. Jadi ngasih tahu jalan, masih bingung juga, sudah dikasih tahu jalan karena jalannya ada rencana mau diteruskan ke Jawa. Enggak, khusus. Jadi khusus bahwa saya ingat Pak Kiai, maka saya kemudian datang dan membawa rombongan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah ketemu. Jadi beliau inilah dulu saya di tahun 1986 saya menghafal Al-Quran di Lebak Sirna, Lewiliang, Bogor. Betul Pak Kiai ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Santrinya pada waktu itu ada almarhum Pak Habib Baydawi, ada almarhum Badrus, sudah almarhum juga. Ada Mukhlas. Nah, ini dari keluarga Pak Kiai. Kemudian ada dulu ada Cecep, siapa anak kecil yang jualan rokok gitu. Justru saya di Lebak Sirna. Saya datang di Lebak Sirna, saya setoran sama Pak Kiai. Pak Kiai bilang begini, nanti aja pekan depan mulai setoran. Nah, terus kemudian saya setoran 10 hari dapat 10 juz. Dan setelah itu kemudian Al-Quran di Ciputat dapat juara 1 20 juz, Tangerang 20 jadi dapat juara 1. Nah, kemudian di provinsi dapat juara 3, kemudian nasional dapat juara 3. Langsung balik lagi ke Lebak Sirna, menyelesaikan Al-Quran 3 bulan, kemudian dikhatamin 30 juz. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 86. 86. Iya, dan mungkin Pak Kiai masih ingat. Jadi kita ada speaker di atas, kemudian kita simaan dari pagi. Ya kan, 30 juz, dan mungkin itu satu-satunya Pak Kiai. Itu satunya. Terus Pak Kiai wirawiri sama saya ke Bogor ngurusin membuat syahadah. Sampai sekarang masih ada syahadah itu. Nah, setelah itu, setelah khataman itu, dan ini adalah data digital autentik, dan beliau inilah. Saya wirawiri sama beliau ngurusin syahadah Al-Quranul Karim. Dan setelah itu dipakai, tapi kemudian setelah itu ya diurusin untuk ke Jakarta wirawiri, tapi tetap masih ada di situ wirawiri. Akan tetapi setelah itu ada bantuan dari Kuwait, ya kan, kalau enggak 20 juta atau 30 juta
akhirnya pindah ke Bojong Karehkel. Jadi status Bojong Karehkel saya sudah tidak santri tapi masih wirawiri. Nah Pak Kiai mulai tahfidznya di Lebak Sirna. Lebak Sirna. Jadi Bojong Karehkel itu saya sudah selesai. Itu semuanya saya malah lupa itu enggak ada. Gitu. Jadi kemudian bangun masjid, kemudian depan masjid ada kubangnya, ada apa namanya kayak empang, kemudian ada musola. Nah, jadi begitu. Jadi itu tidak ada apa-apa, mau masuk itu luar biasa, mungkin punyai sangat ingat itu. Saya kemudian wirawiri dan jadi Pak Kiai jadi ada di situ. Kemudian ada apa namanya dulu ajengan siapa yang almarhum yang kemudian ini. Nah itulah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada waktu itu tentu melibatkan banyak orang. Ada Pak Haji Karyadi almarhum juga, yang pada akhirnya Pak Kiai kemudian tidak bisa lama di situ, dan kemudian Pak Kiai ingat ketika jadi berada di Pulau Air. Nah di Pulau Air dipakai jadi bahkan belum ada, dan kita mungkin saya lah ikut ke sana dan khataman 30 juz membuka cabang Pulau Airnya Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Di dugaan kami dulu adalah Pak Kiai akan menjadi termasuk owner atau pemilik, tapi ternyata hanya guru, kan begitu kan? Nah terus akhirnya saya juga di sini ada santri yang ikut musabaqah ya, juga 30 juz, bisa juara nasional yang kalau tidak salah ketiga itu. Aminuddin Latif. Iya. Yang di sini ya. Kenal ya. Iya. Nah, jadi itu apa namanya? Maka saya kira ketika ada pembicaraan ini adalah bukti digital dan otentik, dan ini adalah sama beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah itu kelihatannya Pak Kiai pernah ke rumah ya kan, ke yang di Pesagi. Nah, iya artinya itu setelah sebelum jadi santri dulu kan. Iya. Sudah. Semuanya setelah saya santri. Karena di saat itu ketika saya selesai untuk umumnya tergolong cepat, akhirnya Pak Karyadi atau pihak yayasan mengumumkan bahwa di pesantren ini ada hebat begini dan kemudian santri menjadi banyak. Ketika sudah ada di Bojong Karehkel, maka banyak santri tapi liburan, anak Libya, karena saya masuk Libya ya, jadi begitu. Jadi ketika saya masuk Libya, maka banyak santri liburan Libya. Ada yang selesai 1 bulan setor, namanya Setiawan Budi Utomo, dan seterusnya. Nah itu adalah barokah dari Lebak Sirna, dan ini saya kira teman-teman supaya tahu, dan termasuk barokahnya adalah jadi mendapatkan bantuan itu dan kemudian jadi masjid. Nah setelah Pak Kiai sudah antum bisa masuk ke pesantren saya dulu kan wasilah Pak Mukhlis ya, Pak Mukhlis almarhum itu. Ya, bukan. Jadi itu bagian dari paket besar. Tadi saya. Oh iya. Ya. Antum dari Libya ya? Enggak. Dari Libya udah ada. Enggak, Libya itu dari pesantren itu, dari almarhum. Loh, belum masuk Libya waktu belum. Jadi Al-Quran ini adalah satu setelah selesai aliyah, kemudian orang tua bilang ngapal Quran berkah. Nah begitu. Maka kemudian nyari bagaimana tempat atau di mana tempat yang bisa ngapal sebentar, itu ceritanya, dan itu sudah masuk rencana besar. Jadi perjalanan Ali Ahmadi Pak Kiai. Jadi begitu orang tua bilang ngapal Quran aja nanti berkah, maka kemudian jadi nyari pesantren yang bisa memberi kesempatan ngapal Quran cepat. Nah begitu, karena tradisi kita di NU itu adalah kalau ngapal Quran minimal 2 tahun. Nah, dan harus tashih dulu yang bagus, dan kemudian ternyata Pak Kiai terima kasih memberi kesempatan, kan langsung setor itu sambil kemudian dibenarkan setelah ini. Nah begitu. Antum kan tamat dari Rodotul Ulum, kemudian langsung ngapal itu. Jadi tadi belum ada sebulan ikut musabaqah,
begitu sampai juara langsung balik lagi saya mengkhatamkan 3 bulan, jadi 90 kali sambil setor. 9 bulan ya? 3 bulan kan itu. 3 bulan sambil setor, baru mau masuk 3 bulan saya bilang sama Pak Kiai, saya siap dikhatami 30 juz. Ya udah, ayo langsung kita ngurus ijazah yang ke Merdeka, Medan Merdeka di Bogor itu, wirawiri sama Pak Kiai. Dan itu nggak tahu masih sekarang saya ijazah itu masih ada. Berarti mudah-mudahan jadi ingat kembali. Nah itu mungkin satu-satunya yang dikhatamin 30 juz yang di Lebak Sirna. Ya, karena memang santrinya cuma 6 saya, kalau enggak 5 saya. Jadi Habib Baidowi sambil kuliah di PT IGI pada waktu itu, kemudian Badrus, kemudian Mukhlas, ada Mangkos, ya kan, kemudian Fakhir, Musta'in. Nah, itu jauh Musta'in tuh. Musta'in udah keluar. Jauh. Belum. Jadi belum ada siapa-siapa. Jadi inilah santri yang ada. Terus ada kamar yang ditempatin Pak Maksum. Nah, terus Pak Maksum setor sama Pak Kiai, sama saya suka setor sama Pak Kiai. Iya. Nah, hadir Pak Yaya. Alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah, terus setelah itu habis khataman itu langsung jadi ada di Bojong Karehkel itu. Dan kita kadang ke rumah Pak Kiai yang di sampingnya Pak Haji Karyadi, yang akhirnya nggak tahu ceritanya dijual atau di mana itu. Ya, yang di Lewiliang yang di pojokan itu, ya. Ke rumah Pak Kiai dulu, ke rumah Pak Kiai kan, yang di sampingnya Pak Haji Karyadi. Siapa? Haji Karyadi kan dulu ada rumah itu kan, yang di pojokan, yang kalau ke sana ke Bojong Karehkel, di sini ada rumahnya Pak Haji Karyadi, di sampingnya ada rumahnya Pak Kiai kan. Nah, jadi begitu. Nah, kita kadang nginep di situ. Itu rumah sudah saya jual. Sudah saya jual itu. Ya, untuk ke sini ini. Oh, gitu, ya udah, alhamdulillah ya. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin, jadi data digital resmi, dan ada beliau Masya Allah di Lebak Sirna itu. Jadi masuk gang kecil begitu dari jalan raya, terus begini turun, ya, sampai undak-undak itu mungkin ada berapa di pinggir kali. Nah, gitu Pak Kiai. Nah, ini supaya tidak hilang, nanti ada itunya. Cuman cerita-cerita Pak Ustadz ini saya lupa. Iya. Ya, saya itu sekarang itu tambah tumpul otaknya. Dulu kan di Bojong kan suka ngimami terawih pakai Quran ya. Sekarang sudah tidak bisa sepertinya. Iya, 3 tahun di Bojong itu saya kan setiap Ramadan kan ngimami pakai Quran terawih itu. Tapi di sini karena ya lingkungannya ndak ada mau gitu. Nah, oke. Nah, inilah. Jadi saya menyetorkan Al-Quran 30 juz. Di saat saya menghafal sampai dikhatami, khatam 125 kali, bersama khataman yang terakhir yaitu 126 kali itu sama beliau ini. Masya Allah, dan saya beruntung karena hari ini ketemu beliau dan jadi mengingatkan kembali pada waktu itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Itu Pak Yai, terus. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Nah, gitu Pak Yai. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Betul Pak ya? Ya betul, bagus. Nah ini dari Pak Yai ini. Ya. Ini dari Pak Yai ini. Jadi saya mengembangkan sekarang Al-Haya yang sudah selesai 30 juz, alumninya 399. 399 tahun ini. Ya, sampai kemarin. Iya, alhamdulillah. Dan karena ada pesantren yang lain maka dengan An-Nawa namanya itu sudah 500 yang selesai 30 juz. Barokahnya Kiai insyaallah. Amin amin. Insyaallah mudah-mudahan ya. Yes, mudah-mudahan manfaat berkah. Amin amin amin. Nanti mohon doa keberkahan lagi, mudah-mudahan Allah jadi melancarkan semua upaya terhadap Al-Quranul Karim ini, karena Al-Haya punya cita-cita besar, yaitu mencetak sebanyak-banyaknya orang hafidh Quran, karena jumlah desa di Indonesia itu ada 83.000. Mudah-mudahan bisa terus begitu. Yang hafidh itu? Nah, jumlah desanya kita kalau bisa sebanyak-banyaknya sampai sejumlah desa yang ada di Indonesia. Nah gitu, kalau tekun, sabar, ikhlas, maka insya Allah Allah kabulkan. Mohon doanya dan barokahnya dari Pak Kiai. Ibu, sebagian ada yang di keluar negeri kan ada? Ada, banyak di Sudan ada, di Mesir ada, di Turki ada, ya, di rumah aja ada. Alhamdulillah. Ada, di Sudan ada, sampai sekarang masih ada, ya, langsung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biham jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayati abadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ya wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa bisawani wa diyaiha wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sidra hijaba wa ila khairati kulliha dalila wa imaman bi fadlika judika karamika ya arhamar rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sharif 'anna su'a bima syi'ta wa kafa syi'ta innaka 'ala ma tasha qadir. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal mihan wal amrad wal asawat wal waliyat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya waddin. Rabbana ha'ati Allahumma dfa'anna Rabbana khdim bisalihati a'malana wa alal imani wal islami jama'an tawafana wa anta rabbina. Allahumma barik lana wa li haula'i aulad fi hayatihim wa tawil a'marahum wa sahih ajasadhum li ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syekhina Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Terima kasih dan mudah-mudahan Pak Kiai dengan Ibu dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan-urusan dunianya, dan insyaallah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qalilun ma'al barakati katsir wa daim. Sedikit bersama keberkahan maka akan menjadi banyak dan akan abadi. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.